Pada saat ini, Tama mencibir, ekspresinya menunjukkan penghinaan penuh, dan berkata dengan tegas, "Kalian makhluk vertikal berpandangan pendek dan bermata tikus, pernahkah kalian berpikir bahwa aku, Tama, tidak hanya dapat menyelamatkan keluarga Renza dari kesusahan tetapi bahkan membawa front bencana di bawah komandoku?" Kerumunan itu ketakutan oleh teguran Tama, dan tubuh mereka gemetar. Baru kemudian mereka menyadari apa yang telah mereka lewatkan. Jika mereka tidak melarikan diri dan bertahan di Gunung DR bersama keluarga Renza, maka masing-masing dari mereka akan menjadi pelayan yang berjasa. Tetapi tidak ada dari mereka yang menjaga keluarga Renza, dan tidak ada dari mereka yang memperhitungkan hubungan antara klan yang sama serta kebaikan keluarga, dan mereka semua melarikan diri dengan kepala di tangan. Sekarang, saatnya Tama menyelesaikan akun setelah musim gugur. Tama melihat sekelompok orang ini menghadapi kepanikan, tetapi mereka tidak berani mengatakan setengah kata. Penuh penghinaan dia berkata, "Sekarang, aku adalah kepala keluarga Renza, dan kalian para klan, beritahu aku juga, apa yang disebut hati manusia?" Pada awalnya, keluarga Renza membantu dan mendukungmu. Tapi itu benar-benar membesarkan harimau sebagai masalah. Ketika orang banyak mendengar bahwa Tama sudah menjadi kepala keluarga Renza, mereka semua bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Di dalam hati mereka, banyak orang sudah mulai mengutuk diri mereka sendiri karena menjadi orang yang benar-benar bodoh. Kupikir dia menghindari bencana yang mengerikan, tetapi tidak berharap untuk menghindarinya. Keberuntungan yang luar biasa. Tama melanjutkan pada titik ini, seperti kata pepatah, putra vertikal tidak cukup dengan plot. Saat kritis seperti Anda tidak bertanggung jawab atas sampah. Aku harus meminjam tangan orang lain, cepat membunuh kalian semua. Tapi saya sangat naif untuk berpikir tentang klan. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda dan kesempatan keluarga Anda untuk bertahan hidup. Yoshua segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Renza, hanya satu kata dari Anda, saya jamin dengan hidup saya bahwa tidak satu pun dari 700 orang ini akan keluar dari Gunung DR hidup-hidup. Dan tuduhan ini, Cataclysmic Front juga bersedia menanggung semua kesalahanmu." Ketika Tama mengajukan rekomendasinya, kelompok anggota keluarga Renza ini masih merasa bahwa dia tidak tahu malu sampai ekstrim. Namun, setelah Yoshua bernyanyi bersamanya, mereka semua ketakutan sampai hampir jatuh ke tanah lagi. Kata-kata Yoshua membuat mereka memahami satu kebenaran dasar, yaitu, jika Tama dengan kejam menginginkan kehidupan salah satu dari mereka, Yoshua pasti akan membiarkannya memilikinya. Apalagi untuk organisasi tentara bayaran seperti Cataclysmic Front, yang berakar di luar negeri, mereka tidak memiliki konsep hukum sama sekali, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka lari ke daerah yang dilanda perang. Jadi, geng itu tidak tahu siapa yang memulai lebih dulu, dan mereka semua berlutut di tanah sambil bersujud dan memohon. "Tama, faktanya kita lebih buruk dari babi dan anjing. Tolong beri kami kesempatan lagi. Mulai sekarang kami harus setia pada keluarga Renza, bahkan jika langit runtuh, kami tidak akan melarikan diri lagi. Tama, bagaimana Anda membuat kami pergi? Kami bersedia mengakui kesalahan dan mengakui hukuman. Tolong saja, demi fakta bahwa kita semua adalah klan yang sama, lepaskan kita dari kehidupan seekor anjing. Di masa depan, kita akan bekerja keras untuk keluarga Renza untuk menebus diri kita sendiri." "Ya, Tama, lagi pula, kita semua dari suku yang sama, awalnya lahir dari akar yang sama, mengapa kita terlalu ingin menggoreng satu sama lain? Walaupun kami salah, kami hanya penakut dan takut akan hidup dan mati, tidak pernah ingin menyakiti hati keluarga Renza. Mohon maafkan kami kali ini." Tama melihat penampilan penuh air mata dari kerumunan ini, berkata dengan ekspresi dingin, "Karena kalian semua dari klan yang sama, bukan tidak mungkin untuk tidak menyelamatkan nyawa kalian, tapi Anda harus terlebih dahulu mendaki Gunung DR dari sini 3 langkah dan 1 koutau.
setelah pengakuanmu kepada leluhur keluarga Renza, aku akan mempertimbangkan apakah akan memberimu istirahat." Mengatakan itu, dia berkata, "Dengarkan saya, untuk 50% pertama yang naik ke sana lebih dulu, saya tidak akan menghukum Anda lebih untuk saat ini, tetapi 50% yang tertinggal, naik dan kemudian berlutut selama 24 jam." Begitu kata-kata ini keluar, seorang anggota dari garis samping keluarga Renza berkata dengan penuh semangat, "Saya akan memanjat. Aku akan merangkak." Setelah mengatakan itu, dia segera bersujud ke arah DR, lalu berdiri, mengambil 3 langkah besar, berlutut dan bersujud lagi. Yang lain melihat ini, satu persatu, mereka juga berebut untuk mengatakannya. "Aku juga kau tahu, aku juga akan melakukannya." Dalam sekejap, semua orang menjadi gila, berlutut sepanjang jalan menuju DR dengan 3 langkah dan sebuah koutao. Tama meminta anggota Cataclysmic Front untuk mengawasi orang-orang ini agar tidak licik, dan kemudian dia sendiri mengabaikan orang-orang ini dan melangkah ke gunung sendirian. Pada saat ini di Gunung DR, geng keluarga Renza masih berlutut dengan jujur. Melihat Tama kembali, masing-masing dari mereka menatap dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Mereka semua berpikir, apa yang menunda kepulangannya? Kemana dia pergi? Tapi melihat dia datang, Pak Tua bergegas menyambutnya, hampir berlari. Penatua Renza bertanya, "Tama, semuanya masih berjalan baik di Eropa Utara kan?" "Saya telah melihat beritanya. Ratu Nordik telah secara resmi mengumumkan penghapusan suksesi tahta Olivia, dan pada saat yang sama mengumumkan untuk menyerahkan tahta kepada Sofia dalam 3 hari. Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sisi Nordik telah diurus. Setelah Sofia naik tahta, keluarga Renza akan secara resmi memulai kerjasama bisnis dengan keluarga kerajaan Nordik. Pada saat itu, saya akan mengirim tim bisnis untuk bertemu dengannya." Penatua Renza berkata dengan ekspresi kagum, "Tama, untuk membuat tahta Nordik berpindah tangan dalam waktu yang singkat, untuk membuat seluruh pola keluarga kerajaan Nordik berubah drastis, saya senang hanya Anda yang bisa melakukannya di dunia." Tama tidak menganggap serius kuda lelaki tua itu, tetapi berkata dengan wajah datar, "Keluarga kerajaan Eropa Utara akan menjadi jembatan masa depan keluarga Renza ke Eropa. Jadi kerjasama terkait harus cepat digalakkan. Untuk memahami dasar, tidak boleh ada kesalahan, dan ini kami tidak hanya akan mengirim tim manajer yang semua profesional, tetapi untuk menunjukkan pentingnya dan ketulusan kita harus menyertakan beberapa anggota langsung keluarga Renza. Jadi inilah saatnya untuk memilih orang yang cocok untuk dikunjungi." Penatua Renza menganggukkan kepalanya, "Itu wajar. Tama, masalah ini, apakah menurutmu kamu harus pergi sendiri, atau aku yang pergi atas namamu?" Tama memikirkannya dan berbicara, "Sofia adalah seorang gadis muda. Bagaimanapun juga, aku khawatir akan ada kesenjangan generasi dalam komunikasi denganmu." Berlutut di antara kerumunan, Cynthia buru-buru mengajukan diri, "Tama, kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Saya kenal Sofia, dan Anda meminta saya untuk berlutut di sini selama 3 hari. Saya punya 2 hari lagi untuk menyelesaikannya." Tama menatap Cynthia yang sedang menjilat dan sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu niatnya, itu hanya untuk memahami waktu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selain itu juga menangkap waktu untuk memiliki kursi di masa depan keluarga Renza yang didominasi olehnya. Namun, dia benar-benar tidak bisa memiliki perasaan yang baik tentang dia. Meskipun kali ini dia berperilaku cukup baik, tetapi dia juga tidak berniat memberinya kesempatan begitu awal. Tepat pada saat ini, dia melihat Laila, bibi termuda di samping Penatua Renza. Jadi dia berbicara, "Bibi termuda, mengapa kami tidak bekerja keras agar Anda memimpin perjalanan? Anda dan Sofia juga harus saling mengenal." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.